Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Ramadhani Amran Saputra dari kelas akuntansi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar produksi. Nah, produksi adalah usaha untuk menciptakan, meningkatkan manfaat barang dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan. Produksi merupakan aktivitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa untuk sampai ke konsumen, serta produksi merupakan proses perubahan input menjadi output. Nah, pelaku produksi disebut dengan produsen. Beberapa macam produsen adalah pemilik bisnis, seseorang yang memiliki usaha dan hanya berusaha mencari keuntungan. Yang kedua, manajer, seseorang yang mengatur, mengkoordinasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di perusahaan untuk usaha. Yang ketiga adalah pengusaha, seseorang yang memiliki kombinasi antara manajer sekaligus pemilik bisnis. Pengusaha berusaha mendirikan perusahaan yang menguntungkan serta mencari dan mengelola sumber daya untuk memulai suatu bisnis. Tempat dilakukannya aktivitas produksi terbagi menjadi dua, diantaranya perusahaan dan industri. Perusahaan merupakan industri atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasi faktor produksi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa. Sedangkan industri cangkupannya lebih luas, yaitu kumpulan dari beberapa perusahaan yang menghasilkan atau memproduksi barang sejenis dalam suatu pasar. Macam-macam perusahaan. Yang pertama ada individual proprietorship, usaha perseorangan, yang dimana perusahaan pemiliknya adalah orang yang bertanggung jawab atas segala kerugian atas laba yang diperolehnya. Ciri-cirinya, yang pertama dikelola oleh perseorangan, yang kedua banyak yang tidak berbadan hukum, yang ketiga jumlahnya sangat banyak tetapi sumbangan produksinya secara nasional kecil, yang keempat pemiliknya mempunyai kebebasan yang tidak terbatas atas usahanya. Nah, perusahaan kedua adalah the partnership atau persekutuan konjungsi. Perusahaan ini dijalankan oleh persekutuan atau kerjasama, di mana satu bertanggung jawab sepenuhnya atas segala utang piutang perusahaan, sedangkan satunya lagi hanya sebagai persero di dalam komandit, tidak ikut aktif. Yang ketiga, persekutuan firma, suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut didirikan oleh beberapa orang yang bekerja sama dan setiap orang bertanggung jawab atas segala utang piutang perusahaannya. Nah, ciri-ciri perusahaan firma, yang pertama dimiliki oleh beberapa orang, yang kedua modal dikumpulkan dari anggota firma, yang ketiga setiap anggota bertanggung jawab atas firma tersebut, yang keempat akses pinjam relatif lebih mudah, yang kelima pengambilan keputusan lebih lambat dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan keempat adalah perusahaan terbatas atau disingkat dengan perusahaan PT. Nah, ini adalah perusahaan di mana pemiliknya terdiri dari pemegang saham yang mana masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan besarnya saham yang dimilikinya. Ciri-ciri perusahaan ini adalah produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian secara nasional. Yang kedua, relatif sangat mudah memperoleh pinjaman. Yang ketiga, modal bisa berasal dari penjualan surat berharga atau dinamakan saham. Yang keempat, antara pemilik dan pengelola. Yang kelima adalah the corporation atau koperasi, yang dimana ciri-cirinya tujuan utamanya tidak untuk memperoleh keuntungan, tetapi meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, modalnya berasal dari anggota. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggotanya. Yang keempat, usahanya meliputi 3 jenis produksi. Yang kelima, konsumsi dan perkreditan. Nah, ada perusahaan kelima yang keenam, yang dimana perusahaan negara BUMN, dimana ciri-cirinya produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian secara nasional. Yang kedua, relatif sangat mudah memperoleh pinjaman.
Yang ketiga, modal bisa berasal dari penjualan surat berharga atau saham. Yang keempat, antar pemilik dan pengelola merupakan dua pihak yang terpisah. Oke, setiap perusahaan atau industri dalam pasar memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan komersil, maka tujuannya adalah profit oriented. Sedangkan jika perusahaan tersebut bergerak dalam ruang lingkup publik ataupun sosial, maka tujuan utamanya bukan lagi profit oriented. Secara umum, tujuan perusahaannya itu adalah memaksimumkan keuntungan. Tujuan lainnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga, menjaga stabilitas politik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fungsi produksi. Nah, fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor produksi maupun harga produk. Secara matematis, fungsi produksi dapat dinyatakan jika Y sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, Xn balas kurung, di mana Y sama dengan tingkat produksi atau output yang dihasilkan, dan X1, X2, X3, Xn adalah berbagai faktor produksi input yang digunakan. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input atau variabel independen dan output variabel independen. Seperti proses produksi, output bertambah, input mengurangi. Terus itu bisa di KLRTS, transformasi output satu jenis atau beberapa jenis. Terus faktor produksi dengan rumusnya adalah Q sama dengan F dikali K dikali L dikali R dikali T dikali S. K adalah kapital atau modal, L labor tenaga kerja, R resource sumber daya, T teknologi, S skill atau keterampilan. Tapi fungsi ini masih bersifat umum, hanya bisa menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan tergantung dari faktor produksi yang dipergunakan, tetapi belum bisa memberikan penjelasan kuantitatif mengenai hubungan antara produk dan faktor-faktor produksi. Untuk dapat memberikan penjelasan kuantitatif, fungsi produksi tersebut harus dinyatakan dalam bentuk yang lebih spesifik lagi. Seperti yang pertama, Y sama dengan A ditambah BX, itu adalah fungsi linear. Yang kedua, Y sama dengan A ditambah BX dikurang CX pangkat 2, itu adalah fungsi kuadratis. Yang ketiga, Y sama dengan A X1 pangkat B dikali X2 pangkat C dikali X3 pangkat D, itu adalah fungsi Cobb-Douglas dan lain-lainnya. Dalam teori ekonomi, sifat fungsi produksi diasumsikan tunduk pada suatu hukum yang disebut the law diminishing return atau LDR. Jika produksi menggunakan satu input variabel, maka akan berlaku hukum penambahan yang semakin menurun. Hukum ini menyatakan bahwa jika penggunaan satu input variabel meningkat, sementara jumlah penggunaan faktor-faktor produksi lainnya tidak berubah, maka mulanya kenaikan penggunaan input tersebut akan menyebabkan kenaikan output, tetapi kemudian mulai menurun lagi. Analisis produksi. Produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek. Nah, selanjutnya adalah analisis produksi. Analisis produksi terbagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya adalah hanya terdapat satu faktor produksi. Yang kedua, analisis kurva TP, MP, dan AP.
Yang kedua, hukum LDR atau the law of diminishing return. Nah, jangka panjangnya lebih dari satu faktor produksi yang berubah. Q sama dengan F balas dalam kurung L, K balas kurung. Nah, yang kedua, analysis is a cause and sequence. Yang ketiga, hukum MRTS, marginal rate technical substitution. Maka dapat disimpulkan dalam matematis, Q sama dengan F dalam kurung L itu adalah dalam jangka pendek. Dan Q sama dengan F, K, L dalam jangka panjang, di mana Q sama dengan tingkat output, K sama dengan barang modal, L sama dengan tenaga kerja. Yang pertama, analisis jangka pendek produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata adalah: pertama, produksi total. Banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Formulasinya seperti TP sama dengan FKL. Secara matematis, TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Nah, yang kedua, produksi marginal. MP sama dengan TP sama dengan TP dikali L. MP adalah marginal produk, merupakan turunan pertama. TP adalah selama MP lebih besar daripada 0, maka kerja dapat terus ditambah. Jika MP lebih kecil daripada 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum penambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return atau disingkat dengan LDR. Nah, yang ketiga adalah produksi rata-rata atau AP sama dengan TP per L. AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0 atau AP sama dengan 0. AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Nah, contoh TP max sama dengan PQ73 pada tenaga kerja 7 orang. MP max sama dengan pada MP 17 dan pada tenaga kerja 3 orang. AP max sama dengan pada AP 16 dan pada tenaga kerja 3 orang. Nah, yang kedua adalah 3 tahap produksi. Tahap pertama, stage 1 atau increasing return to scale. Sampai pada saat kondisi AP maksimum. Pada tahap ini, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata karena hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi atau slope kurva TP meningkat tajam. Tahap kedua adalah bahasa Inggris stage 2 atau constant return to scale antara AP max sampai saat MP sama dengan 0. Baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Oleh karena itu, pada tahap ini berlaku hukum LDR tadi. Namun demikian, nilai keduanya masih sama-sama positif, di mana penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum atau slope kurva TP dasar sejajar dengan sumbu horizontal. Tahap 3 atau decreasing return to scale saat MP sudah bernilai kurang dari 0 atau negatif. Perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian atau slope kurva TP negatif.
Dengan demikian, perusahaan sebaiknya berproduksi di tahap kedua saja. Yang menjadi pertanyaan adalah di titik mana perusahaan akan berhenti menambahkan tenaga kerja. Secara matematikanya, perusahaan akan berhenti menambahkan tenaga kerja pada saat MC yang harus dibayar adalah sama dengan MR yang diterima. Jika MC kurang dari MP, maka perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya. MC dalam hal ini adalah upah tenaga kerja W. Tambahan pendapatan MR adalah produksi marginal atau MP dikali harga jual barang atau P. Alokasi tenaga kerja dianggap efisien jika W ada sama dengan MP dikali P. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat produktivitas meningkat secara grafis. Akibatnya, kemajuan teknologi adalah luasnya kurva TP3 lebih besar dari TP2 dan lebih besar lagi dari TP1. Artinya, jumlah output yang dihasilkan per unit faktor produksi semakin besar. Jadi tampak bahwa Q1 per L1 lebih besar dari Q2 per L1 atau lebih besar lagi Q1 per L1. Yang keempat, analisis jangka panjang atau dua faktor produksi variabel. Yang pertama adalah isoquant atau iso berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. Quant adalah quantity. Jadi isoquant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi penggunaan dua faktor produksi antara K dan L. Input secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu untuk mendapatkan output atau kuantitas yang sama. Fungsi isoquant Q sama dengan F dikali L dikali K. Oke, yang kedua asumsi isoquant. Nah, asumsi isoquant itu terbagi lagi. Yang pertama adalah konveksitas. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Asumsi ini analogi dengan kurva indiferensi. Ketersediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isoquant yang sama disebut dengan MRTS atau Marginal Rate of Technical Substitution. Jika produsen ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke titik B, maka tambahan output karena menambah satu unit L adalah sama dengan MPL. L pengurangan faktor produksi K adalah sama dengan MPK. K karena bergerak pada isoquant yang sama, maka penambahan output sama dengan 0. Formulasinya MPL dikali L ditambah MPK dikali K sama dengan 0. MPL dikali L sama dengan minus MPK dikali K. MPL per MPK sama dengan minus K per L sama dengan MRTSK. Yang kedua, penurunan nilai MRTS, diminishing marginal rate of technical substitution. Nah, sama halnya dengan konsumen, produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka menyebabkan nilai MRTS makin menurun atau hukum LDR. Nah, isoquant atau iso berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, cost adalah biaya. Jadi, isoquant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi input variabel L dan K secara efisien yang memberikan nilai cost yang sama. Fungsinya adalah C sama dengan PK dikali K ditambah PL dikali L.
Nah, keseimbangan produsen atau optimasi penggunaan input. Konsep keseimbangan produsen adalah dengan kemampuan dana terbatas dapat mencapai produksi maksimum. Yang kedua, secara grafis, keseimbangan produsen terjadi jika garis isoquotes menyinggung salah satu isoquant Q2 di titik E. Dengan kata lain, slope isoquotes sama dengan slope isoquant Q2. E. Kondisi syarat optimasi. Yang pertama, kombinasi terletak di sepanjang garis isoquotes. Semua dana dibelanjakan. Yang kedua, kombinasi terletak tepat di persinggungan antara isoquotes dan isoquant yang semakin maksimal mungkin dapat dicapai. Q2 atau slope isoquotes sama dengan slope isoquant. Rasio harga input sama dengan MRTS. PL per PK sama dengan MPL per MPK atau DK per DL. Jadi, kondisi keseimbangan produsen atau let's cost combination dapat dihitung dengan cara yang pertama, MPL per MPK sama dengan PL per PK. Yang kedua, DK per DL sama dengan PL per PK. Berikut ini adalah contoh soal dari konsep dasar produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Lira Ramadhani Amran Saputra.